Pengalaman pinjam uang di aplikasi Bantu Saku, ini aplikasi tentunya memiliki kekurangan juga ya teman-teman, dalam segi tenor hingga pencairannya. Yang mana kalau kita lihat di sini memang aplikasi ini resmi OJK dan sudah banyak penggunanya. Namun yang menjadi masalah ataupun kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi Bantu Saku ini adalah dari yang namanya pengembalian dananya. Misalnya nih, teman-teman pinjam uang di aplikasi ini dengan nominal 10 juta ataupun 3 juta deh. Memilih tenor 3 bulan, maka di aplikasi ini nanti teman-teman di bulan pertama itu harus bayar lebih besar, artinya hampir 90% total tagihan pokok ya. Antara 80% sampai 90% total tagihan pokok, artinya pengembalian di awal bulan itu akan lebih besar daripada tagihan kedua dan ketiga. Itulah yang menjadi kekurangan di aplikasi Bantu Saku ini yang harus teman-teman ketahui. Ya, setidaknya teman-teman bisa tahu dari channel ini. Kemudian juga dari segi pencairannya, kalau misalnya teman-teman tahu bahwasanya memang di sini sudah tidak bulat lagi ya. Di sini tuh pencairannya sudah tidak bulat lagi. Artinya sudah ada yang namanya potongan yang dilakukan oleh aplikasi Bantu Saku. Entah itu biaya potongan pajak ataupun juga biaya admin ya, itu sudah diterapkan. Jadi untuk yang sekarang tuh udah tidak bulat lagi ya cairnya. Udah dipotong di awal, terus pengembaliannya juga besar di awal. Wah, ini menurut saya sih kekurangan tersendiri di aplikasi Bantu Saku. Setidaknya teman-teman bisa mengetahui dari channel ini mengenai kekurangan aplikasi Bantu Saku. Ya, untuk selebihnya aplikasi ini bagus-bagus aja dari segi legalitas ya, dari segi bunga. Namun menurut saya sih kurang cocok ya, karena mengembalikan uang lebih cepat ya di bulan pertama hampir 90% total tagihan pokok itu adalah kendala sendiri. Itulah mengapa banyak orang yang telat bayar yang terjebak di pinjaman online seperti ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau nanya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan ini aplikasi maksimal APR-nya juga 36% per tahun ya. Dan untuk kantor sendiri di sini aplikasi ini berada di Jakarta Selatan. Untuk CS yang bisa dihubungi hanya email saja, tidak ada nomor lain ya, kecuali nomor telepon, dan tidak ada WA juga. Ini menjadi sebuah hambatan ya kalau misalnya respon dari email itu yang namanya lama gitu ya. Mungkin itu saja ya pengalaman pinjam uang di aplikasi Bantu Saku ini. Buat teman-teman yang mungkin mau nanya, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Yang pasti untuk aplikasi ini sudah banyak penggunanya juga, namun ternyata banyak juga nih orang yang terjebak dengan pinjaman online yang satu ini dikarenakan pengembaliannya besar di awal. Ya, setidaknya teman-teman lebih dulu mengetahui dari channel ini. Jika ada pesan-pesan ataupun pertanyaan yang mungkin teman-teman mau tanyakan, silahkan aja tulis di kolom komentar. Itulah updatean di tahun 2026 ini mengenai pinjaman online Bantu Saku. Kali ini kita juga nanti ke depannya akan selalu membahas updatean informasi terbaru mengenai seputar pinjaman online, baik itu yang resmi ataupun yang tidak resmi, yang mana aja, biar teman-teman semua ini tahu dan tidak mudah dengan memilih pinjaman online yang hanya resmi saja, hanya bunga kecil aja. Tapi kita juga harus memilih yang tenornya ini benar-benar merata dalam segi cicilannya, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di segmen video pembahasan pinjaman online ataupun keuangan yang lainnya. Nanti kita akan update lagi.